atau keluar dari rahim ibu kita itu nggak mengetahui apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a wa ja'ala lakumus sam'a. Tapi Allah berikan kepada kita potensi untuk menjadi seorang ahlul ilm, menjadi seorang yang berilmu, potensi telinga, wasam awal absor wal afidah, dan juga hati. Tapi sangat sedikit orang-orang yang kemudian menjadikan potensi tersebut itu tumbuh, muncul, kemudian kita pelihara sebagai sesuatu yang nanti akan membuat kita semuanya itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan dengan pentingnya ilmu, urgensinya kenapa kita harus berilmu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Suatu kali waktu Rasulullah SAW itu sedang berjalan, beliau mendapati ada sebuah kaum gitu nih, ada dua kelompok dalam Masjid Nabawi itu. Jadi Masjid Nabawi jangan dimaknai masjid seperti ini, nggih. Masjid Nabawi pada waktu itu hanya pasir, kemudian ada batu yang ditumpuk sebagai batas. Batas saja. Kalau seperti ini kan luar biasa bagusnya. Zamannya Rasulullah nggak seperti ini. Maka kalau panjenengan dengar ada sebuah kisah di mana seorang badui itu buang air kecil, ya seperti itu karena dianggapnya itu bukan tempat untuk ibadah. Nggih, saya para sahabat itu jengkel gitu nggih, tidak memukul, tapi Rasulullah SAW itu menahan para sahabatnya supaya tidak memukul. Ya seperti itu. Maka Rasulullah SAW itu melewati dua kelompok. Yang satu itu kelompok zikir, Bapak. Zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Satunya lagi membahas mengenai halal dan haram, mengenai ilmu fikih pada waktu itu. Cuma ilmu fikih belum ada namanya. Jadi zamannya Rasul itu nggak ada ilmu nahwu, ilmu sorof itu nggak ada, ilmu fikih itu nggak ada. Nggih? Tidak dari zaman Rasulullah SAW semua sumber ilmu itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Beliau satu-satunya sumber. Nah kemudian beliau itu lebih memilih mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beliau lebih memilih untuk hadir di kelompok yang di sana membahas mengenai halal dan haram. Menandakan ini adalah satu tekanan Rasulullah SAW kepada kita semuanya untuk menjadi seorang ahlul ilmi. Bagaimana mungkin kita bisa bertakwa kepada Allah, sedangkan kita tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Itu perkara yang luar biasa. Al-haramu bayyin, al-halalu bayyinun, wa haramun bayyinun, wa bainahuma mustashbihatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi di tengah-tengah itu ada yang mustashbihat. Maka ini muncul sebagai sebuah hadis. Kaidahnya kita semuanya, ternyata kita juga penting mengetahui bagaimana caranya dalam beragama itu memiliki ilmu yang lurus, ilmu yang benar, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman salaful ummah yang disampaikan lewat lisan para ulama. Sampai kepada kita kan ada transmisi, namanya musalsal. Transmisi hadis itu ya, dari Rasulullah SAW, Qala Rasulullah SAW, kan seperti Qala Sami itu, saya mendengar dari Rasulullah, kan seperti itu. Maka para transmisi tersebut dari Rasul ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama setelahnya. Sampai kepada kita semuanya. Ada yang dinamakan ilmu hadis, mustalatul hadis itu ada ilmu sanad, Bapak. Jadi ilmu sanad tersebut itu mengkaji mengenai rijalul hadis. Orang-orang yang mentransmisikan hadis. Di sana itu nanti diukur, ditimbang orang tersebut itu dobit atau tidak, fiqh atau tidak. Itu nanti ada ilmunya tersendiri. Dan juga ada ilmu yang bersifat matan, ilmu mengenai hadis itu sendiri. Ini ilmu semuanya. Dan ini hadir di tengah-tengah umat sebagai cara Allah menjaga agama ini. Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara kan. Kita tidak akan tersesat selama-lamanya seandainya kita berpegang teguh kepadanya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Saya di sini ingin menekankan betapa pentingnya ilmu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betapa pentingnya kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Dan ada juga majelis online gitu, ya. Kita menjadi tulab, menjadi murid-murid dari pondok pesantren Al-Facebookiyah misalnya. Orang yang belajar dari lewat Facebook, tapi kan di sana juga yang di-share itu dari para asatid, ya, nggak ada masalah lewat Facebook, lewat Instagram misalnya kita punya komunitas seperti itu. Intinya kita setiap hari dituntut untuk menjadi seorang tulab, menjadi seorang tolabul ilm, menjadi seorang murid yang kemudian kita bisa memaknai kehidupan kita sebagai seorang hamba untuk apa? Untuk menjadi seorang khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa Adam itu menjadi makhluk yang sempurna, menjadi makhluk yang utama dibandingkan makhluk Allah yang lain? Kalau saya tanyakan panjenengan, makhluk apa saja yang Allah ciptakan? Dan yang pertama ada apa? Ada iblis yang pertama, ada syaitan gitu, kemudian juga ada manusia dan juga ada malaikat dan juga ada hewan.
Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam ini punya keutamaan. Apa yang membuat Adam utama? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam alaihissalam, bapak kita semuanya itu dengan ilmunya mengenai benda-benda yang ada di seluruh penjuru langit. Benda-benda yang kemudian Allah sampaikan kepada Adam itu. Kemudian tsumma aradahu, maka ditanyakan kepada malaikat untuk apa? Untuk tadi malaikat tahu enggak gitu. Allah tanya kepada malaikat mengenai benda-benda yang kau ajarkan kepada Adam. Tidak tahu. Maka yang tahu itu hanya Adam. Adam diajarkan, Adam faham. Maka wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Semuanya bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam alaihissalam. Tentu saja sujudnya tidak seperti sujudnya kita kepada Allah, sebagai sujud penghormatan saja. Maka kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai keutamaan Adam. Kenapa? Karena ilmu. Ya. Maka ini yang membedakan antara kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Kita semuanya diberi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal dalam kehidupan kita, at-taqwa wal fujur. Kita diberikan akal dan pikiran kita. Fuad. Diberikan hati, diberikan akal fikir, itu yang membedakan. Jadi kita itu kebanyakan nanti akan masuk ke dalam neraka, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi nanti kan banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, makhluk dari kalangan jin dan manusia. Mereka dimasukkan ke dalam neraka itu kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu diberikan hati, tapi mereka itu tidak tidak untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan mata tidak untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu diberikan telinga tidak untuk mendengar apa yang Allah sampaikan. Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak, balhum adhal. Bahkan lebih rendah lagi. Jadi kalau manusia itu jahat, kadang-kadang malah bisa melebihi syaitan. Ketika punya kebodohan, melebihi hewan ternak. Karena Allah kasihkan kita akal. Maka ini yang kemudian harus kita pahami bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai kenapa sih ilmu itu menjadi teramat sangat penting. Saya sampaikan ada satu kisah seperti ini. Panjenengan mungkin sudah pernah mendengarnya mengenai seseorang yang dalam hadis sahih ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ini orang adalah orang yang banyak dosanya. Ini orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan maksiat. Molimo kalau sekarang mungkin ya maling, ya nyon sewu, ya maton, ya madat, semuanya dilakukan. Termasuk dia itu membunuh orang. Ya, orang yang dibunuh itu bukan satu atau dua orang. Kalau kita sekarang lihat bunuh satu orang aja. Kalau di zaman akhir seperti ini, nyawa itu kadang sudah sangat berharga. Na'udzubillah min dzalik. Orang ini membunuh 99 orang. Maka kemudian yang namanya mungkin ketika suatu kali waktu muncul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan hatinya untuk bertaubat kepada Allah, dia ingin itu ingin bertaubat dan keluar dari kubangan dosa serta maksiat. Itu yang dia inginkan. Maka dengan semangat beliau itu menghampiri orang-orang yang sekiranya bisa memberikan nasihat kepadanya, memberikan wejangan kepadanya, bisa memberikan satu saran apa yang harus saya lakukan. Maka dia mendatangi seorang rahib, mendatangi seorang abid, seorang ahli ibadah. Kerjaannya di masjid tiap hari, beribadah. Dulu nggak ada masjid, tempat ibadah lah gitu. Maka kemudian yang terjadi, orang tersebut bertanya kepada abid itu. Maka dia tanya, wahai abid, wahai ahli ibadah seperti itu apakah aku masih bisa bertaubat? Seperti itu. Ini tafsir atau sebagai bentuk hikmah Maka abid tersebut dengan kurangnya ilmu mengatakan, jelas-jelas dia bunuh 99 orang, disampaikan, ya sudah tertutup bagimu pintu taubat, seperti itu. Nggak ada yang namanya taubat karena engkau jahat, engkau kejam. Padahal orang tersebut ada kentak dalam hatinya, ada niat, ada semangat yang kuat untuk bisa bertobat kepada Allah. Maka kemudian saking jengkelnya orang tersebut, maka dibunuhlah dan genaplah 100 orang. Maka dia tetap mungkin karena terbiasa berbuat mungkar, jadi ketika membunuh orang sudah seperti biasa. Jadi hal tersebut yang kemudian muncul lagi dalam diri orang tersebut, perasaan menyesal yang teramat sangat, sehingga kemudian dia menginginkan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah tersebut, kemudian beliau itu dihadirkan. Beliau sampai ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut ada seorang alim. Bedakan antara abid sama alim. Abid itu ahli ibadah, alim itu ulama.
Maka ulama tersebut mengatakan engkau masih bisa bertobat. Engkau masih bisa bertobat. Tapi syaratnya engkau harus meninggalkan tempat engkau itu bermaksiat. Jadi kalau kita lihat yang namanya circle, pertemanan, kelompok itu penting banget dalam membentuk akhlak. Su'ul khuluqi yu'di. Karena akhlak yang buruk itu biasanya menular. Maka orang tersebut oleh para alim tersebut mengatakan engkau harus keluar dari tempat engkau itu sering bermaksiat kepada Allah, jauhi teman-temanmu. Maka engkau harus menuju sowan kepada seseorang yang dia itu akan bisa memberi pejangan kepadamu dan berikan kepadamu itu ilmu sehingga engkau itu terhindar dari kemaksiatan lagi. Maka kemudian orang ini akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu berjalan menuju sebuah tempat di mana tadi ditunjukkan oleh orang seorang alim tadi tapi belum sampai kepada tempat tersebut belum sampai masih di tengah-tengah itu masih di tengah-tengah belum sampai kepada tempat tersebut kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah disebutkan malaikat rahmat dan malaikat adab itu berebutan. Malaikat adab mengatakan, wah ini sudah jelas ahli neraka ini. Karena apa? Dosanya banyak banget, 100 orang dibunuh itu. Jelas ini orang yang berdosa. Maka kemudian malaikat rahmat pun sama. Orang ini mau bertaubat. Orang ini hendak keluar dari kubangan dosa kemaksiatan. Nah kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan petunjuk bahwasanya diukur saja jaraknya lebih dekat mana tempat dia bermaksiat dan tempat dia hendak berhijrah. Maka jaraknya hanya 1 jengkal saja. Dia lebih dekat ke tempat-tempat dia berhijrah dan Allah dengan segala irodahnya, dengan 5 yasha sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masukkan orang tersebut itu ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat perbedaan orang yang berilmu ketika beri fatwa dengan orang yang tidak berilmu ketika beri fatwa itu bisa berbeda. Kalau kita lihat dalam konteks Al-Quran ada innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik lima yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu. Tapi di sini kita bukan sedang membuat suatu pembenaran bahwasanya dosa besar seperti membunuh itu juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada iqab atau hukumannya, akan ada pembalasannya. Ini kalau kita lihat dalam beberapa literatur tetap orang-orang yang membunuh nyawa orang lain itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di dunia. Nah, inilah kemudian menjadi pokok pembahasan betapa orang berilmu ketika memberi fatwa itu akan menyejukkan. Ketika orang yang berilmu memberi fatwa akan memberikan harapan. Orang yang berilmu ketika memberikan satu fatwa itu pasti akan memberikan suatu jalan keluar gitu. Kuncinya di situ nggih. Kalau ada seorang ulama kok dia mengeluarkan statementnya tersebut menimbulkan perpecahan, harus berhati-hati. Karena dia berarti tidak memahami mengenai fikih dakwah. Kadang ada yang disampaikan khusus kepada para thalabul ilm. Misalnya kita punya murid tuh di tengah-tengah kita sampaikan berbeda dengan apa yang ada di orang awam. Karena orang awam biasanya akan memiliki satu pemahaman yang berbeda dengan orang-orang yang mereka itu memang fokus untuk belajar. Itu yang seharusnya dipahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kisahnya itu mengenai mengapa kemudian alul ilmi tersebut itu seperti Adam, wa alama Adam al asmaul kulha tadi. Kenapa Adam kok dimuliakan dibandingkan makhluk Allah yang lainnya? Ternyata Adam punya keutamaan berupa ilmu yang tidak diberikan kepada malaikat maupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Yang kisah yang kedua, ini berbahaya sekali ketika ada orang kok tidak berilmu kemudian dia mengemukakan sesuatu pendapat. Sebenarnya memang tugasnya para alim, para ulama yang hadir di majelis-majelis seperti ini. Saya mohon ampun kepada Allah seandainya mungkin ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Jadi disampaikan di sini bahwasanya Rasulullah SAW suatu kali waktu itu pernah melakukan sebuah pertempuran. Nah, saya lupa pertempurannya perang Khandaq atau perang yang lainnya atau perang Tabuk walau alam bisawab. Seorang sahabat tersebut itu dalam peperangan terbiasa kadang tertebas tangannya, luka posisinya, ada yang tertebas kepalanya sampai kemudian dia itu keluar darahnya. Ada seorang sahabat ini. Seorang sahabat dia posisinya sedang luka dan dia itu junub, dia itu hadas besar. Maka dia tanya kepada sahabat yang lainnya, apakah saya itu harus mandi besar atau saya bisa bertayamum? Maka seorang yang ditanya tersebut itu hakikatnya tidak mengetahui sebenarnya, cuma dia kemudian mengucapkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Maka dia mengatakan kamu harus tetap mandi. Maka yang terjadi apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika mengungkapkan seperti itu? Yang terjadi adalah orang tersebut wafat. Maka ketika Rasulullah SAW dilaporkan hal tersebut, maka Rasulullah SAW itu menjadi marah. Sesungguhnya engkau telah membunuhnya.
sesungguhnya engkau telah membunuhnya. Mengapa orang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang tahu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir seandainya engkau tidak mengetahui. Itu seperti itu. Oke? Maka bertanya kepada seorang ahli zikir ini menjadi teramat sangat utama. Nah itu zamannya Rasulullah SAW juga ada. Ternyata orang-orang yang mereka itu kadang mengucapkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Jadi ini yang kemudian harus kita perhatikan bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai mengapa ilmu itu menjadi teramat sangat penting. Kita sudah hidup 60 tahun, kalau tidak tahu bagaimana caranya mandi besar, ya nanti kita sholatnya nggak akan syah. Wudhunya juga tidak akan sah. Bagaimana cara kita untuk mandi besar? Bahkan sebagian dari rekan-rekan kami yang ada di sekolah seperti Kutat, di tempat kami juga sama, ada kegiatan yang biasanya itu membimbing anak-anak kita bagaimana cara mereka itu membersihkan hadas besar. Bagaimana cara mereka itu mandi janabah, itu menjadi teramat sangat penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kenapa kemudian kita itu menjadi seorang ahli ilmu. Dalam artian bahwasanya kita bukan menjadi seorang ulama gitu yang kibar, yang besar, enggak, tapi faham mengenai apa yang Allah perintahkan, faham dengan apa yang Allah larang. Itu aja, selesai itu insyaallah, dan diamalkan. Insyaallah. Selanjutnya di di cerita yang ketiga disebutkan dalam Al-Quran juga muncul ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa kita ambil sebagai sebuah hikmah. Panjenengan mengetahui mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang super kaya, yang doanya itu doanya orang yang kaya. Doanya orang kaya sama doanya orang miskin itu berbeda. Dalam artian bahwasanya kadang orang miskin kan meminta kepada Allah ya seperti ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdiu ya Mu'idnya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlik aman siwak. Jadi ini doanya orang-orang yang terjerat hutang. Di zamannya Rasulullah SAW itu ada orang yang terjerat hutang. Dan dia itu kemudian dalam kisah walau alam bisop saya agak sedikit lupa itu, beliau datang ke masjid, kemudian bersedih dengan apa yang dia rasakan. Karena hutangnya demikian banyak. Maka oleh Rasulullah SAW diajarkan sebuah doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlik aman siwak. Allahumma kfini. Jadi ya Allah, cukupkanlah saya bihalalika dengan apa yang kau turunkan, sesuatu yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlik aman siwak. Dan sesungguhnya saya mohon kepadamu dari bergantung kepada sesuatu yang selain engkau. Jadi itu doanya. Tapi kalau doanya Nabi Sulaiman disebutkan beliau berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Rabbi auzi'ni, ya Allah tolong saya agar bisa bersyukur kepada engkau. Ila akhir ayat. Itu doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi setelahnya. Kalau penjelasan lihat dalam beberapa riwayat itu Rasulullah SAW itu pernah ketika sholat, itu dalam sholatnya beliau itu diganggu oleh iblis laknatullah alaih. Maka kemudian Rasulullah SAW itu memegang itu iblisnya dan kemudian mencengkeram lehernya. Sebagian riwayat seperti itu. Dan kemudian ketika beliau itu hendak melakukan aktivitas yang lebih daripada itu, beliau teringat doanya Nabi Sulaiman. Jadi tidak ada orang yang nanti akan diberikan pengetahuan, diberikan ilmu sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau bisa berbicara dengan jin, beliau bisa berbicara dengan hewan, dan salah satu nanti yang bisa menjadi ibrah kita, hikmah kita mengapa ilmu itu menjadi teramat sangat penting adalah pembicaraan beliau dengan burung hudhud. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Dan suatu kali waktu Nabi Sulaiman alaihissalam itu merintahkan setiap makhluk yang Allah tundukkan, berupa hewan, jin, itu kan semuanya panjenengan bisa melihat. Kalau dulu saya sering mendapatkan cerita, walaupun itu tambah-tambahi dari orang tua saya, tapi setidaknya saya bisa melihat ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tunduknya semua makhluk Allah. Bahkan ifrit sekalipun yang pada waktu itu kalau panjenengan lihat dalam kisahnya, Nabi Sulaiman itu kasih tantangan kepada makhluk, kepada pengikutnya pada waktu itu, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis, seperti itu. Maka muncul satu dari kalangan jin, ifrit tersebut, satu dari kalangan manusia yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ismul a'zam. Kalimat-kalimat ataupun asma Allah yang agung. Maka kita bisa melihat ternyata yang satu itu mengatakan iblisnya kepada Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Bilqis sebelum engkau itu berdiri dari tempat dudukmu. Satunya lagi sebelum engkau itu mengejapkan mata, seperti itu.
Ternyata makhluk Allah, manusia itu lebih utama daripada makhluk Allah yang lainnya dengan ilmu yang dimiliki. Maka burung hudhud ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk pergi ke sebuah negeri, namanya negeri Saba. Nah, negeri Saba itu kalau panjenengan lihat sebenarnya ini termasuk kalau di Arab itu namanya Arab Aribah, Arab Ba'idah, Arab Mustaribah. Jadi ada namanya Arab-Arab yang sudah hilang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada namanya orang Samud, kaum Ad, itu orangnya tinggi besar, besar-besar sekali orangnya. Mereka kalau mau mencabut pohon, itu tinggal dicabut saja pohonnya. Tidak seperti kita yang harus pakai berbagai macam peralatan. Ya. Tapi Allah hancurkan mereka semuanya. Termasuk nanti negeri Saba ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat peristiwa namanya Sailul Arim. Sailul Arim itu adalah banjir besar. Jadi pada waktu itu Yaman mencapai puncak dari kemajuan teknologi dengan membuat sebuah bendungan yang teramat sangat besar sehingga kemudian bisa menjadikan daerah mereka itu swasembada pangan yang dipimpin oleh salah seorang ratu pada waktu itu yang adil yang dinamakan Bilqis. Maka kemudian Nabi Sulaiman itu merintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Hudhud untuk melihat seperti apa. Maka kemudian setelah beberapa waktu, burung hudhud itu nggak pulang. Sampai disampaikan kepada para pengikutnya yang lain, hewan dan juga jin. Seandainya dia tidak pulang saat ini, maka aku akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Lau adzibannahu adzaban syadida. Kira seperti itu. Maka datanglah burung hudhud dengan tergesa dan terkopoh-kopoh menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku akan menyampaikan sesuatu kepada engkau, sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Lah itu seperti itu. Itu ilmunya nak hudhud. Seandainya tidak menyampaikan hal tersebut, maka Nabi Sulaiman akan mengadab atau akan menyiksa burung hudhud tersebut disampaikan dalam Al-Quran itu. Maka pengetahuan bahkan kelasnya burung sekalipun yang memiliki pengetahuan itu dihargai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka disampaikan burung hudhud mengenai apa? Mengenai kebiasaan sebuah bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan yang mereka itu diberikan kerajaan yang luar biasa luas dan besarnya dan negara yang makmur, tapi mereka menyembah matahari. Disampaikan seperti itu. Sampai nanti kemudian mereka itu akan diajak kepada al-Islam. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan burung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan berupa ilmu diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya aku akan angkat pada kalian, sebagian dari kalian itu apa? Orang-orang yang mereka berilmu dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terhimpun dua hal itu luar biasa. Kita lihat yang menciptakan lampu ini seandainya dia beriman kepada Allah, kan setiap lampu tersebut terang, panjenengan membaca Al-Qur'an kan mendapatkan pahala nggih. Nah, ini sebenarnya seorang muslim harusnya punya kontribusi yang besar supaya amal jariahnya terus mengalir nggih. Ini yang kemudian mengenai urgensi ilmu. Ini ilmu dunia. Bagaimana dengan ilmu akhirat? Bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana cara kita masuk surganya Allah? Bagaimana cara kita menghindari neraka? Bagaimana kita mencari ridho Allah? Itu dengan ilmu. Tidak bisa tidak dengan ilmu, pasti dengan ilmu. Kisah yang satu lagi adalah kisah mengenai penyihir di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa melihat sebuah fragmen sejarah, sebuah pergulatan di antara orang-orang yang dia itu menghadapi sebuah pemerintahan yang otoriter, yang lalim, yang dolim, pemerintahannya Fir'aun. Fir'aun itu satu-satunya makhluk Allah yang mengatakan wa ana rabbukumul a'la, dan aku itu adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu hanya Fir'aun saja. Yang lain nggak ada yang berani. Maka disampaikan dalam kisah tersebut bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diberikan ijaz, mukjizat berupa apa? Beliau itu dari ketiaknya itu biasa keluar cahaya. Kemudian tongkatnya ketika dilempar menjadi ular. Maka ketika itu dihadapkan Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihirnya Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam diberikan tauqif oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk apa? Untuk melemparkan tongkatnya. Maka ketika dilempar tongkat tersebut menjadi ular besar dan memakan ular kecil yang merupakan ular-ular yang dilemparkan oleh ataupun tali yang dilemparkan oleh para penyihirnya Fir'aun kemudian menjadi ular, dimakanlah itu semuanya. Maka para penyihir itu, tanda kutip mereka itu punya ilmu, mengetahui bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Nabi Musa itu adalah bukan sihir. Itu adalah mukjizat. Sehingga kemudian mereka itu bersujud kepada Musa alaihissalam. Mereka kemudian tunduk kepada Musa alaihissalam dan Fir'aun pun marah kepada mereka. Akhirnya mereka tidak disiksa, kan disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Nah kemudian mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka mengenai kebenaran risalah yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan ilmu disampaikan oleh sebagian ulama bahwasanya
Dengan ilmu yang dengan ilmu yang sesat saja, dengan ilmu sihir itu mereka bisa mengetahui kebenaran, apalagi dengan ilmu yang ilmu yang lurus, ilmu yang hak seperti ilmu dalam Islam. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Rasulullah SAW ketika pertama kali menyampaikan risalah dakwah, itu yang disampaikan adalah Iqra. Kenapa suratnya bukan Al-Ikhlas? Kenapa Iqra? Karena Iqra itu menyangkut ayat kauninya Allah alam semesta dan juga ayat kaulinya Allah Al-Qur'an. Maka di sana ada tauhid, ada akhlak, ada muamalah, semuanya itu masuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau Iqra, maka kita diperintahkan untuk banyak membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah berupa Al-Qur'an maupun alam semesta ini. Karena kita tidak bisa menjangkau Allah, kita hanya bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan bagi mereka, orang-orang yang ahlul ilmi, bahkan Rasulullah SAW itu sering mendoakan sahabat agar mereka menjadi seorang ahli ilmi. Seperti doanya siapa? Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya kan? Dan Ibnu Abbas itu didoakan Rasulullah SAW itu agar yufaqihu fiddin wa alihu ta'wil. Agar Ibnu Abbas itu diberikan kefakihan, kepandaian dan juga diberikan ilmu mengenai takwil. Dan betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sampai dijuluki sebagai turjumanul Quran, sebagai orang yang bisa menerjemahkan, bisa menafsirkan Al-Quran, sahabat yang paling utama. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat yang utama dengan ilmu mereka. Dan hal tersebut menjadi satu hal utama yang seharusnya muncul dalam diri kita sebagai seorang muslim. Untuk apa? Untuk menjadikan ilmu ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat mengenai urgensi mengapa kita sebagai seorang muslim itu harus berilmu. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak mengetahui bagaimana caranya dan menggunakan ilmu tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kami sampaikan mengenai keutamaan ilmu, seringkali Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita agar kita minta kepada Allah. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu adalah minta kepada Allah, sang pemilik ilmu. Gitu, okay? Allah lah yang memiliki ilmu. Maka kita bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita hanya bermohon kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat saja. Karena ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ini yang kemudian muncul dalam diri seorang muslim. Ketika dia minta kepada Allah, minta yang pertama adalah diberikan ilmu. Okay? Agar apa? Agar dia bisa kemudian menetapi apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mungkin kita bisa menelah Al-Quran kalau kita tidak bisa membacanya? Bagaimana kita bisa menelah Al-Quran kalau kita tidak bisa melihat makhrajul hurufnya, tajwidnya, asbabun nuzulnya? Kan seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dorongan utama yang kemudian muncul dalam diri seorang muslim adalah bersegera. Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Seorang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang bersegera ketika datang panggilan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk menuntut ilmu. Karena thalabul ilmu itu fardhotun ala kulli muslim. Semuanya, enggak ada perkecualian, semuanya harus berilmu. Dari mulai bangun tidur, disampaikan, saya kemarin ngaji sedikit dengan seorang alim, seorang ulama, mengatakan bahwasanya seorang muslim itu kegiatan dari mulai pagi seperti ini Bapak. Panjenengan pagi itu dimulai 5 menit, 10 menit sebelum azan. Panjenengan itu bangun, panjenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan hari itu. Banyak ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Setelah itu kalau seseorang muslim yang terbaik adalah mereka itu sholat sunnah 2 rakaat, tutup 1 witir. Cukup itu insyaallah. Katakan seperti itu ya. Kalau kita mengilmui Rasulullah SAW itu senantiasa melakukan sholat 2 rakaat. Nah, sebagian mengatakan 11 rakaat ya. 2 rakaat itu sebagai fungsi atau sebagai hal yang paling minimum yang bisa kita lakukan. 2 rakaat, setelah itu tutup 1 witir. Setelah itu panjenengan menunggu azan subuh. Setelah itu, setelah azan subuh, panjenengan kemudian pergi sholat ke masjid. Di masjid sholat 2 rakaat, sholat fajar. Setelah itu panjenengan duduk zikir menunggu iqamah. Maka sebaik-baik waktu antara adzan dan iqamah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu, nggih. Maka ada hal-hal utama
yang bisa dilakukan di suatu waktu dan tidak utama dilakukan hal tersebut. Misalnya antara adzan dan iqamah, itu yang utama adalah berdoa. Bukan baca Al-Quran, bukan berzikir, seperti itu nggih. Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat yang mujab doa atau tempat yang diijabahnya doa. Karena doa itu bisa terkait dengan waktu. Kalau istighfar yang paling utama kapan waktunya? Wabil asharihum yastaghfirun. Maka waktu istighfar yang paling utama adalah ketika sepertiga malam yang terakhir. Doa doa kapan yang paling utama? Doa adalah ketika adzan dan iqamah. Kalau masalah waktu ketika hujan. Seperti itu. Kalau tempat, doa tempat yang terbaik masjid. Yang lebih utama lagi mana? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu masalah tempat. Waktu berbeda. Maka ini menjadi satu ilmu bagi diri kita untuk memaknai kehidupan. Setelah itu panjenengan selesai sholat subuh, setelah itu panjenengan berzikir kepada Allah, berdoa sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Sejenak panjenengan itu berdiam diri sampai waktu syuruk, untuk kemudian panjenengan itu mendapatkan pahala umroh 3 kali ini. Umrotan, taman, taman, taman. Sempurna, sempurna, sempurna. Seandainya memungkinkan kalau panjenengan sudah purna tugas, maka kemudian seorang muslim itu bekerja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi tujuannya satu, menunggu waktu sholat zuhur. Jadi kalau kita diwafatkan, kita dalam posisi sedang menunggu waktu sholat zuhur. Pun sholat zuhur seperti itu, kita menunggu waktu sholat asar. Seperti itu terus aktivitasnya. Maka panjenengan buka kebaikan hari itu dan tutup kebaikan hari itu. Maka keluarga terbaik adalah keluarga nubuahnya Rasulullah SAW. Aisyah seringkali menyampaikan, dan ini menjadikan satu ilmu untuk kita semuanya, bagaimana aktivitas Rasulullah SAW selama 1 hari bersama keluarganya. Nah, kita harus betul-betul bisa memaknai, bisa kemudian menjadikan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita dengan ilmu. Tanpa ilmu, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit dengan ilmu itu kan diterima oleh Allah dibandingkan yang banyak dilakukan ternyata tanpa adanya dasar ilmu. Maka ini menjadi penting untuk kita semua perhatikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga bisa menjadi satu hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mengapa kemudian Rasulullah SAW bisa membangkitkan kejayaan orang-orang Arab pada waktu itu, sebuah bangsa yang tadinya itu bahasanya itu illiterate, bangsa yang tadinya itu buta huruf, bangsa yang tadinya tidak pernah diperhitungkan di percaturan dunia, sebuah bangsa yang hidup di tengah-tengah padang pasir, yang pada waktu itu tidak diperebutkan oleh Persia sebagai sebuah kekuatan besar pada waktu itu secara geopolitik maupun Romawi, karena mereka melihat negeri Mekah pada waktu itu, negeri Hijaz pada waktu itu adalah negeri yang sulit untuk dijangkau. Karena apa? Karena tempat yang terpencil. Karena apa? Nggak punya urgensi apapun. Sumber daya manusianya rendah, sumber daya alamnya juga nggak ada. Sampai kemudian Rasulullah SAW oleh Allah diberikan satu kalimat Iqra tadi yang membuka cakrawala pengetahuan orang-orang Arab pada waktu itu, sampai kemudian kita bisa menjadi sebuah bangsa yang ribuan tahun, Bapak Ibu dirahmati Allah, dari al-khilafah ala minhajun nubuwah, dari zamannya nubuwah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian juga Bani Umayyah. Bani Umayyah ada 2, yang ada Bani Umayyah di Syam, Bani Umayyah yang ada di negeri Andalusia, Bani Abbasiyah hampir 700-800 tahun, sampai dinasti Utsmaniyah yang kemudian mereka itu gugur, hancur itu tahun 1932. Itu selesai tahu. Rasulullah SAW membangkitkan orang yang tadinya tidak dihargai oleh sebuah generasi. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka mengenai urgensi ilmu tadi. Sehingga kemudian sebuah bangsa yang tadinya tidak bisa baca tulis menjadi sebuah bangsa yang besar karena bisa memaknai kalimat Iqra yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut dengan membaca apapun yang bisa mereka baca sebagai sebuah bangsa. Betul nggih? Insyaallah. Ini yang kemudian harus melandasi diri kita semuanya untuk memiliki himmah atau semangat untuk syari'u, untuk bersegera. Agar apa? Agar sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita maknai dengan baik. Saya pernah ketemu dengan seorang, sampaikan oleh seorang sahabat saya, ada orang yang baru selesai purna tugas itu menghafalkan Al-Quran. Dimulai dari umur berapa? 65 tahun. 60 tahun bahkan. Bahkan seorang nenek itu ada yang 70 tahun. Tidak ada kata terlambat bagi seorang hamba. Panjenengan tahu gini, Al-Quran diturunkan ketika Abu Bakar umurnya berapa? Rasul itu ketika diturunkan bi'tsahnya Rasul, turunnya Al-Quran itu Rasul umurnya 40 tahun. Abu Bakar pada waktu itu umurnya itu sepantar dengan Rasulullah, umur 40 tahun, 39 tahun, lebih muda 1 tahun. Maka
Abu Bakar memulai untuk menghafal Quran di umur sekian, 40 tahunan. Para sahabat juga sama. Saya punya seorang teman sekarang sudah menjadi seorang hafid Quran itu mulai dari umur 30 tahun. Maka tidak ada kata terlambat bagi kita semuanya untuk mengkaji, untuk membaca, untuk belajar tajwid, untuk belajar Al-Quran. Dan inilah sebagai pintu gerbang pembuka cakrawala pengetahuan bagi seorang muslim. Al-Quran terlebih dahulu sebelum belajar yang lainnya. Perbaiki bacaannya, ditahsin, setelah dihafalkan, setelah itu kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai aktivitas kita sehari-hari. Kalau seorang peneliti mengatakan yang dinamakan dengan atomic habit, kebiasaan kecil. Jadi yang dinamakan Quran itu hanya masalah tikror. Tikror itu artinya pengulangan. Hukumnya the law of repetition, hukum pengulangan saja. Al-Quran itu seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semakin banyak dibaca, semakin mudah kita hafalkan. Maka intensitas kita dengan Al-Quran itu menandakan kita itu sebagai hamba yang rindu dengan Allah. Dan rindu Allah berbicara kepada kita. Seandainya kita ingin Allah bicara kepada kita, baca Al-Quran. Karena itu pembicaraan Allah dengan Rasulullah SAW pada waktu itu. Ya, bahkan Rasulullah SAW sering ingin para sahabatnya itu memperdengarkan bacaan. Sahabat Ka'ab, salah seorang sahabat ya, Ubay bin Ka'ab itu pernah suatu kali waktu oleh Rasulullah SAW disuruh untuk membacakan sebuah ayat. Bagaimana saya bisa membacakan ayat ini kepada engkau ya Rasulullah, sedangkan ayat ini turunkan kepada engkau. Maka sesungguhnya saya suka mendengarkan sesuatu hal Al-Quran dari orang lain. Sampai Rasulullah SAW itu menangis ketika mendengar satu bacaan tertentu dari yang disampaikan Ubay bin Ka'ab tadi. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hal yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan, semoga bisa menjadi salah satu pendorong amal-amal kita yang dilandasi dengan ilmu, semangat kita untuk membuka kembali Al-Quran, untuk mempelajarinya, untuk bertadabur dengannya, mengambil hikmah dan juga mengamalkannya. Jangan sampai kemudian Allah sisakan kepada kita waktu, umur yang saat ini masih kita rasakan, nafas yang masih kita bisa hirup, kemudian jantung masih berdetak, sedangkan kita tidak memiliki kerentak dalam hati, keinginan yang kuat untuk belajar. Terutama belajar apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, Al-Quran maupun As-Sunnah, insya Allah. Demikian juga kita seringkali berusaha, berikhtiar dengan dunia kita itu mati-matian siang dan malam. Untuk apa? Memastikan bahwasanya kita bisa makan cukup, keluarga kita bisa bahagia. Bagaimana kemudian kita tidak punya proyeksi yang lebih jauh lagi, punya visi yang lebih jauh berupa akhirat. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih kekal dan lebih baik bagi seorang hamba. Insyaallah. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, sebagai sebuah bentuk pesan untuk diri kami pribadi, sebagai nasihat usini wa iyyakum bittaqwallah. Saya berwasiat kepada diri kami dan panjenengan semuanya untuk bertakwa kepada Allah yang dilandasi dengan ilmu, insyaallah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan kami dalam penyampaian. Mohon maaf seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan, tindak tanduk maupun tingkah laku yang mungkin tidak menjadi hal yang panjenengan ridhoi atas diri kami. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada panjenengan saya minta maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.